Halo teman-teman, kali ini saya seperti yang sudah saya janjikan akan memberikan video untuk membantu teman-teman memahami bagaimana melakukan analisa operasional ruas jalan dengan menggunakan MKJI. Nah, teman-teman semua pasti sudah punya MKJI karena sudah sejak 2 minggu yang lalu kan saya suruh download ya. Teman-teman bisa dapatkan MKJI di website saya materimu.wordpress.com, klik suplemen, kemudian nanti di suplemen itu ada banyak sekali, tidak banyak sekali sih, ada beberapa pedoman, petunjuk tentang transport, salah satunya MKJI 1997. Nah, ini dia ya. MKJI 1997. Analisa operasional ruas jalan perkotaan ada di bab 5, untuk luar kota ada di bab 6. Nah, oke. Sebelum teman-teman melakukan analisa ruas jalan, berarti teman-teman harus mengenali dulu jalan saya ini berada di perkotaan atau di luar kota, begitu ya. Cara mengenalinya bagaimana? Teman-teman boleh baca di MKJI, boleh juga baca di modul. Yang paling gampang adalah kalau di perkotaan, teman-teman perhatikan sisi kanan kiri jalan. Kalau di sisi kanan kiri jalan ada perkembangan, ingat kata kuncinya, perkembangan menerus dan permanen. Artinya, di sisi kiri dan kanan jalan ada bangunan-bangunan yang berjejer-jejer secara menerus dan bangunannya adalah bangunan permanen. Itu berarti lagi ada di perkotaan. Ciri-ciri yang kedua, teman-teman perhatikan di jam puncak pagi hari dan jam puncak sore hari. Kalau di perkotaan, karakteristiknya yang lewat adalah kendaraan penumpang ya, mobil pribadi, kendaraan pribadi, motor, angkutan umum, seperti itu. Nah, truk-truk besar, truk-truk berat biasanya melintas malam hari setelah lewat jam puncak malam. Sementara kalau di jalan luar kota, tidak ada perkembangan menerus dan permanen di sisi kanan kiri jalan. Ada kios-kios, itu tidak bisa dikatakan sebagai perkembangan menerus dan permanen ya. Nah, biasanya kan ciri-cirinya jalan luar kota, misal ada pabrik, terus nanti beberapa ratus meter kemudian baru kita temukan bangunan lain, terus beberapa ratus meter baru ada kios, ada kedai-kedai, seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat arusnya pun lalu lintas, kalau di jalan luar kota kebanyakan kan yang melintas bus ya, kemudian truk-truk besar, truk-truk pengangkut, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sehingga kalau teman-teman sudah bisa mengenali ini ruas jalan yang akan dianalisa adanya di mana, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus ingat bahwa yang dilakukan analisa adalah segmen jalan. Ya, tentukan misalnya kilometer berapa sampai kilometer berapa. Hanya sepenggal ruas jalan. Dan itu harus tidak terpengaruh oleh simpang. Maksudnya bagaimana? Biasanya kan persimpangan membuat kemacetan. Nah, buntut kemacetan tidak boleh mempengaruhi ruas jalan yang akan kita periksa. Nah, misal ini ada persimpangan. Persimpangan ini menyebabkan kemacetan sampai di sini, ya. Maka kita tidak boleh melakukan analisa dari segmen ini sampai segmen ini. Kalau mau pakai MKJI bab 5 atau bab 6. Bab 5 perkotaan, bab 6 luar kota. Tidak boleh, karena macet akibat simpang masih sampai di sini.
ya. Sehingga teman-teman harus pilih segmennya adalah dari yang tidak terpengaruh simpang. Mungkin dari sini sampai ke sini. Ini oke. Kalau dari sini sampai sini, ini salah. Begitu ya. Nah, kalau misalnya macetnya sampai di sini, sampai jalur sini nih macetnya, masih ada antrian akibat simpang ya, akibat simpang loh antriannya. Maka ini teman-teman harus analisanya bukan pakai bab 5, bukan pakai bab 6, tapi bab simpang. Bab simpang ini ada di bab berapa ya? Saya lupa. Begitu ya. MKJI bab berapa? Lihat di MKJI-nya. Oke, ini harus pakai bab persimpangan. Sehingga kalau di sini ada simpang, satu kali lagi awas jangan salah, karena banyak sekali nih begitu kerja di konsultan mau analisa operasional salah pilih. Macet sampai di sini, oke, kita pilih penggalan jalannya yang sudah tidak terpengaruh macet akibat simpang. Misal di sini. Oke, ini boleh pakai bab 5 atau bab 6. Ya. Saya lanjutkan lagi. Selanjutnya, kalau sudah tahu hal-hal pokok itu, persiapkan formulirnya. Kalau menganalisa jalan perkotaan, nama formulirnya adalah formulir UR. UR1, UR2, UR3. Di akhir bab 5 ada form UR yang masih blank, masih kosongan. Adanya di halaman 597, 598, 599. Nah, formulir yang masih blank ini teman-teman bisa perbanyak sesuai kebutuhan. Kalau menganalisa jalan luar kota, ada di akhir bab 6, form yang blank. Bedanya kodenya adalah IR. Dan untuk jalan luar kota, formulirnya ada IR1, IR2, IR3, dan IR3 SPEC. Teman-teman yang sudah baca MKJI-nya pasti tahu apa bedanya. Oke, lanjut dulu tentang ini. Nah, mana saja yang harus diisi dari form-form itu? Kita buka form UR1. Ada beberapa yang harus diisi dari form ini. Kita jadikan ini perjanjian. Yang harus diisi mana? Teman-teman harap juga kasih tanda supaya nanti kalau ujian, semua yang saya bilang wajib diisi, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan tidak terisi, nanti poinnya tidak sempurna. Oke, siap ya, ditandai. Tanggal wajib diisi, ditangani oleh wajib diisi. Ini inisial saja, misalnya Sandra Dewi, SD gitu ya. Isi ya di sini ya. Nah, diperiksa oleh juga nanti diisi inisial saja. Kemudian ukuran kota, jangan lupa. Nah, sebelum lebih lanjut, supaya lebih real, kita kasih contoh. Ini contohnya. Ini adalah hasil laporan dari surveyor kita. Surveyor kita mengatakan bahwa jalan kita adalah 2 lajur 2 arah. Teman-teman sudah tahu, sudah sampai di rektoran, sudah tahu bahwa 2 lajur 2 arah pasti tidak pakai median. Maka cara menulisnya kan kodenya seperti ini. 2 garing 2 UD. UD adalah undefined. Kode untuk jalan yang tidak pakai median. Atau dalam bahasa Indonesianya ini adalah 22 TB. Terbagi. Kata surveyor kita, kondisi geometrinya, lebar jalur lalu lintas efektif 6 meter, ada bahu pada kedua sisi masing-masing 1 meter, rata dengan jalan. Kemudian laporan lalu lintasnya, pemisahan arah 70-30,
Ini pasti teman-teman sudah tahu 70-30 maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau jalan kita sewaktu disurvei, nah ini kan ya, jalan kita ada arah ke sana, ada arah ke sini. Suatu survei melakukan survei, arah ke sini lebih banyak ketimbang arah ke sana. Arah ke sini ternyata 70%, arah ke sana 30%. Nah, hasil counting trafficnya. Maka dia bilang ini 70-30. Kondisi saat dia lagi survei. Nah, ini adalah arus jam puncak. Waktu jam puncak, kendaraan LV, light vehicle, kendaraan ringan yang melintas sebanyak 610 kendaraan di jam puncak. QHV, kendaraan high vehicle, kendaraan berat adalah 80. Kemudian motorcycle 1.200 kendaraan. Nah, kondisi lingkungan, ukuran kota 700.000 penduduk. Teman-teman wajib menjadikan ini dalam bentuk juta. Ini kan 700.000 ya, dibikin ke juta. Berarti 0,7 juta. Terus katanya banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, dan beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan, tepi jalan, parkirlah, menepi sebentar lah, begitu. Katanya ada beberapa. Ingat di sini digarisbawahi beberapa. Pejalan kakinya banyak. Angkutan kotanya banyak. Oke, kembali ke formulirnya. Formulir UR kita. Tadi ya, yang wajib diisi sudah ditandai kan? Tanggal, ditangani oleh, diperiksa oleh, dan ukuran kota. Teman-teman jangan salah, ukuran kota yang ditulis di sini adalah yang sudah dibentuk ke dalam juta. Maka di sini tadi teman-teman tulis berapa ukuran kota sesuai laporan surveyor 0,7. 0,7 lengkapi dengan juta. Tidak boleh 0,7 saja. Nanti salah. Ya. Lanjut, wajib diisi tipe jalan. Tipe jalan ini wajib. Tadi kata surveyor apa? 22 UD. Maka di sini tulis 2/2 UD gitu ya. Oke. Lanjut. Mana lagi yang wajib? Nah, teman-teman wajib di sini gambar penampang melintang. Ingat-ingat kalau kita menganalisa jalan perkotaan, gambarnya yang wajar. Jalan perkotaan itu EN-nya, apa itu EN? Kemiringan melintang normalnya adalah biasanya 2%. Kalau kira-kira kalau kemiringan melintang normalnya itu 2%, ini ceritanya bahu nih. Ya. Kalau kemiringan melintangnya 2%, kira-kira gambarnya miring banget atau enggak? Seharusnya teman-teman, ini bahunya, menggambar kemiringan melintangnya jangan terlalu tinggi. Kalau teman-teman gambarnya begini kayak gambar gunung, maka ini saya pastikan salah. Karena ini tidak mungkinlah kemiringan melintang 2% kalau setinggi itu. Jadi kalau di jalan perkotaan biasanya kemiringan melintangnya adalah 2%, maka gambar kemiringannya yang wajar. Tapi juga jangan terlalu datar, karena memang ada kemiringan melintangnya. Ini kayaknya agak terlalu datar sedikit.
pakai nanti gambar yang bagus, pakai penggaris. Nah, ya, gambarnya juga harus teman-teman lengkapi dengan ukurannya. Tadi kata si surveyor, ya kan, bahunya berapa meter bahunya? Bahunya masing-masing 1 meter. Sisi kiri dan sisi kanan. Maka nanti gambarnya yang bagus, lengkapi. Ini katanya 1 meter. Ya, 1,0 meter. Ya, kemudian si badannya efektif 6 meter. Kemudian ada bahu lagi 1 meter. Gambar yang bagus, yang wajar. Oke. Nah, kalau sudah, lanjut lagi. Apa lagi yang wajib diisi? Kalau sudah, isi yang ini, keterangannya. Lebar jalur lalu lintas rata-rata. Lebar jalur lalu lintas rata-rata, sisi A berapa, sisi B berapa. Ini kan jalur lalu lintas kita total 6 meter ya. Ini kan center line nih. Berarti sisi A 3 meter. Di sini tulislah 3 meter. Sisi B-nya berarti 3 meter juga. Rata-rata berarti 3 meter. Ya, begitu. Oke, maka ini jangan lupa, ini wajib diisi. Sisi A 3,0. Sisi B-nya 3,0 juga. Di sini. Ya, 3,0. Jadi total berapa? Total 6. Rata-ratanya berapa? Awas jangan salah. Rata-rata 3. Begitu. Kemudian teman-teman isi lagi yang di bawahnya. Di bawahnya kerep dalam kurung K atau bahu dalam kurung B. Teman-teman lihat lagi hasil surveinya, katanya pakainya bahu, bukan pakai kerep. Ya, maka harus diisi yang benar. Kalau pakainya bahu maka tulis B. Sisi A pakai bahu, sisi B-nya juga pakainya bahu. Ya, kalau laporannya pakai kerep maka tulisnya K. Oke. Kalau si surveyornya rajin, dia kasih laporan jarak kerep ke penghalang berapa meter, penghalang terdekat, maka tulis. Kalau tidak apa-apa. Ini tidak usah ditulis. Lanjut, ini ada dari laporan surveyor. Lebar efektif bahu. Si surveyor kita tadi melaporkan. Lebar efektif bahu pada kedua sisi 1 meter. Tadi kan sudah kita gambarkan juga. Maka di sini harus ditulis 1,0 sisi A, kemudian sisi B-nya 1,0. Total 2. Rata-rata berapa? 1. Gitu ya. Oke. Nah, itu hal-hal yang harus awas ya. Ini tadi geser ya. Tadi hal-hal yang harus kok ini geser. Ini tadi harusnya di sini ya. Di sini nih buat mengisi yang ini nih. Yang harus diisi dari UR 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke UR 2. UR 2 apa saja yang harus diisi? Sama seperti tadi, teman-teman harus isi tanggal. Ditangani oleh inisial saja, diperiksa oleh inisial saja. Kalau soal lebih dari 1, maka nomor soal wajib. Kalau soalnya cuma 1, nomor soal boleh dilewatkan. Oke, nah kita langsung dulu ke yang ini penting nih. Di sini ada data arus kendaraan per jam, ya. Ada LV, ada HV, ada MC.
kita punya laporan dari surveyor kita. Berapa HV, berapa MC, begitu kan, berapa LV. Nah, hal pertama, teman-teman harus tahu angka EMP. Ini EMP, pecah ya. Itu adalah EMP. Nah, teman-teman harus tahu angka EMP. EMP ini apa? Laporan dari surveyor ini adalah dalam satuan kendaraan per jam. Ya, per jam puncak. Ini harus dirubah ke dalam ukuran kinerja. Wajib dirubah ke ukuran kinerja. Ukuran kinerja itu apa? Dalam satuan mobil penumpang. Maksudnya apa sih satuan mobil penumpang? Nah, kita kan punya data beda-beda ya. Kendaraan ringan, kendaraan besar, dan motor. Kendaraan yang macam-macam ini mau kita rubah seolah-olah ini semuanya adalah mobil penumpang. Seolah-olah semuanya mobil penumpang. Berarti kan ada angka konversi yang akan merubah ini ke dalam satu mobil penumpang. Nah, angka konversinya itu apa? Angka konversinya adalah EMP, ekivalensi mobil penumpang. Itu loh teman-teman. Maka, kalau LV, light vehicle ini biasanya memang mobil penumpang. Maka angka EMP-nya pasti 1. Nah, kalau kendaraan berat mau dirubah seolah-olah dia adalah mobil penumpang, harus dikali berapa? Nah, motor kalau mau dirubah seolah-olah dia adalah satu mobil penumpang, harus dikali dengan berapa? Dapat angka EMP ada di mana? Ada di sini juga. Silahkan nanti dicari di atas. Di MKJI di atas ya. MKJI ini yang masih lengkap. Gitu, boleh dicari di atas. Untuk merubah, untuk mendapatkan angka EMP-nya. Gitu ya, dicari. Ada di atas. Oke. Nah, untuk cepat saya kasih tahu bahwa angka EMP untuk kendaraan berat untuk jalan kita yang ini adalah 1,2. Ya. Maka di sini nanti tulis 1,2. Nah, ya, EMP arah 2 ya juga 1,2. Apakah selalu 1,2? Tidak. Ya, ini angkanya akan berubah-ubah. Maka setiap mau mengerjakan soal, teman-teman silahkan lihat di MKJI-nya. Ya. Lihat di MKJI-nya, biasanya ada di sekitar tabel A. Di sekitar tabel A, ya. Nah, ini kan langkahnya ada langkah D, langkah C. Coba teman-teman lihat di sekitar langkah A. Karena ini masih awal sekali. Di sekitar langkah A. Nah, ini dia ya. Coba kita lihat langkah A. Langkah A data umum ya, perintah untuk menggambar-gambar penampang. Kemudian ini dia. Nah, untuk menentukan EMP. Lihat tipe jalannya, tipe jalan kita adalah yang 22 UD, yang ini untuk tipe jalan 42 UD.
Begitu kan? Dan ini untuk tipe jalan yang lain. Nah, oke, kita perhatikan yang punya kita. Nah, kemudian di sini teman-teman harus hitung dulu arus lalu lintas total 2 arah yang masih kendaraan per jam. Maka teman-teman hitung 610 ditambah 80 ditambah 1200. Ya, 1200 tambah 610 sudah 1800, ya enggak? 10 ditambah 80 berarti sudah 1890. Berarti ternyata arus kita total 2 arah adalah lebih dari 1800 kan? Nah, maka kita harus lihat yang ini. Maka untuk HV, EMP-nya adalah 1,2, teman-teman salin 1,2, betul? Kemudian untuk menentukan EMP untuk motorcycle, teman-teman lihat lagi lebar jalur punya kita apakah kurang dari 6 meter atau lebih dari 6 meter. Kurang dari sama dengan 6 meter atau lebih dari 6 meter. Lihat, lebar jalur kita adalah 6 meter. Maka EMP untuk motorcycle adalah 0,35. Kita salin di sini 0,35. Oke, 35 gitu kan ya ceritanya nih. 0,35. Nah, kembali ke tadi. Jadi, kalau arus lalu lintas total 2 arah tidak mencapai 1800, maka teman-teman perhatikan angkanya yang di atasnya. Begitu ya. Oke. Jadi, tidak salah ya. Tidak boleh salah. Perhatikan apa? Perhatikan tipe jalannya yang mana. Kemudian perhatikan arus lalu lintas total 2 arah. Kalau jalan tak terbagi. Ya, tapi kalau jalan yang terbagi, defined, jalannya ada median, atau jalan 2 lajur 1 arah, maka teman-teman jangan ditotal. Ingat, arus lalu lintasnya jangan ditotal seperti melihat 22 UD dan 42 UD. Caranya, arus lalu lintas harus dianalisa per lajur. Jadi, analisa lajur ke sana, analisa lagi lajur ke sini. 2 kerjaan, gitu ya. Analisa operasionalnya tidak boleh 1 kali. Ya, itu adalah catatan yang penting juga harus dicatat. Lanjut lagi. Nah, ya, ini kan udah terisi tadi ya. 1,2 dan 0,35. Oke. Saya hapus aja nih supaya cakep. Ya, di sini tadi 1,2 ya. Harus ditulis atas dan bawahnya. Harus ditulis atas dan bawahnya. Yang motorcycle adalah 0,35. Bawah juga ulangi lagi seperti itu. Harus terisi semua. Oke. Nah, terus lanjut lagi. Teman-teman boleh langsung isi ini. Ya. Yang ini nih. Arah. Nah, tadi kan si surveyor kita bilang pemisah arah 70-30. Maka teman-teman tuliskan 70-30. Arah 1, ini perhatikan arah 1. Ini adalah bagian untuk menulis arah 1. 70 di sini tulis. Ini adalah area untuk menulis data-data arah 2. Di sini tulis 30. Oke. Nah, teman-teman boleh rajin mengisi yang ini. Nah, begitupun arah 2. Nah, teman-teman bisa dapat ya. Kalau di sini LV adalah 610 secara total 2 arah, maka kalau 70% dari LV kita tadi kan 610 kan.
Di sini tulis 610 nih. 610. 70% dari 610. Ya, 70% dari 610 berapa tuh? Coba dihitung 70% dari 610. Kalau sudah ketemu, tulis di sini. Ya, kemudian ini adalah 30% dari 610. Tulis di sini. Ya. 427. Berapa? 427. Apa nih? 70% dari kali 610 dibagi 100. 410. 427. 427 katanya. Nanti cek lagi ya pakai kalkulator. 427 begitu. Nah, oke, ini sudah 427. Terus kalau 30% dari berapa tadi? Hasil survei 30% dari 610 berapa? Tulis di sini. Oke. $183. 183 ya? Benar. 183. Oke, misal gitu ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa ini adalah dalam kendaraan per jam. Tulis di sini dalam SMP per jam. Ya. Tulis dalam SMP per jam. Maka 427 dikali 1. Tulis di sini berapa? 427 kali 1. 427 juga. Gitu kan? Nah, lakukan lagi hal yang sama di bawahnya. Di bawahnya tadi 100 berapa? Jelek banget lagi ini ya. 100 berapa ini tadi ya? 610 30% 0,3 kali 610 adalah 183 nih yang ini nih. Ya. Ini 183. Nah, 183 dikali 1, tulis lagi di sini 183. Oke, di atasnya 427 dikali 1, 427. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kendaraan berat. Kendaraan berat atau HV dalam kendaraan per jam, kata surveyor kita yang melintas adalah 80. Maka teman-teman tulis di sini 80. Ya, 80 kali 70%. Dulu 0,3 dikali 0,7 sorry 0,7 dikali 8 berantakan sih 0,7 dikali 80 ya 56. Nah, terus habis itu rubah dia ke dalam SMP per jam. Berarti dikali 1,2 tadi ya. Ini jelek banget nih. 1,2 nih tadi ceritanya kan. 56 dikali 56 dikali 1,2 dapat berapa? 67,2. Tulislah di sini 67,2. Nah, yang di bawahnya adalah 30%. 30% dari 80. Ya. Sama seperti tadi, lakukan hal yang sama, kemudian tulis. Motorcycle lakukan juga hal yang sama. Berapakah 70% dari motorcycle 1200? Tulis di sini. Kalau sudah dikalikan EMP-nya tadi adalah 0,35, tulislah di sini. Ya, bawahnya juga diisi. Seperti itu. Oke. Nah, berarti
Kendaraan per jam, teman-teman bisa tahu, ya kan? Nih, kendaraan per jam nih yang nomor 9. Di sini kan bisa tahu nih. Arus total atau Q. Arus total atau Q, kendaraan per jam. Berarti semua data kendaraan per jam, yang kendaraan per jam ditambah ditulis di sini. Kendaraan per jam LV arah 1427 ditambah 56 ditambah ini berapa? Di total semua tulis di sini. Arah 2 yang mana? Ini kendaraan per jam ditambah yang ini terus ditambah yang ini, hasilnya berapa? Tulis di sini. Oke. Nah, yang ini adalah SMP per jam. Berarti arah 1 adalah yang ini ditambah ini, tulis di sini. Arah 2 ini SMP per jam, tambah ini, tulis di sini. Oke. Nah, lanjut lagi. Lobet. Yang mana lagi casan? Lanjut lagi. Wajib tulis yang ini nih. Teman-teman, ini wajib. Yang ini nih. Ya. Apa sih ini? Pemisah arah 1. Pemisahan arah 1. Kelihatan kan? Ya. Pemisahan arah 1. Kalau teman-teman mau hitung adalah arah 1, Q1 dibagi Q1 sampai dengan Q2. Nah, ya, Q1 per Q1 dan Q2. Atau sebenarnya ini adalah pemisah arah 1. Arah 1 berapa persen sih? 70. Nggak usah repot-repot ngitung. Juga bisa tahu. Nah, kemudian wajib diisi di bawahnya faktor SMP atau FSMP. Ini ya. Ini pecah. Kita lihat yang jelas nih. Faktor SMP atau FSMP. Faktor SMP nih bisa teman-teman dapatnya dari mana? Ada yang bisa tahu dapatnya dari mana? Faktor SMP. Bisa dapatnya dari mana? Itu sesuai dengan namanya. Sebentar saya sambil pasang apa nih? Charger nih, repot nih. Chargernya tidak ngecas. Sebentar saya sambil ngakalin charger dulu. Nah, tuh kan nggak ngecas nih. Nah, oke, sambil saya akalin kabelnya. Faktor SMP, dilihat dari namanya SMP. Faktor SMP, maka adalah faktor. Yang ini kan nanti teman-teman total nih, ya. Ini nih ya, deretan 5 nih, ini 5. Oke ya, ini adalah semua total. Ini di sini total atas tambah bawahnya. Yang ini adalah total atas tambah bawahnya. Ini atas tambah bawahnya. Ini di sini juga atas tambah bawah. Ini pun, ya. Nah, sehingga di sini pun adalah atas tambah bawahnya. Di sini pun adalah ini tambah ini. Oke. Nah, faktor SMP, maka yang SMP di atas. Ini salin ke sini angkanya berapa? Kemudian habis itu yang ini disalin ke sini angkanya berapa? Hitung. Dapatnya 0, berapa? Ya. Ini jawabannya adalah 0,60. Ya. Tulis di sini 0,60. Sekali lagi asal usulnya dari mana? Faktor SMP. Yang SMP di atas.
ya, angka yang ini per angka yang ini dapat 0,60. Nah, saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Wajib sekali mengisi yang ini. Penentuan frekuensi kejadian. Untuk menentukan kelas hambatan samping. Ya. Bila data rinci tersedia, gunakan tabel pertama. Ini tabel pertamanya. Kalau surveyor kita rajin. Kalau surveyor kita rajin menghitung berapakah pejalan kaki yang melintas, misalnya ini segmen jalan kita, kilometer 1 poin sekian, sampai kilometer 1 poin sekian. Seandainya surveyor kita rajin, berapakah orang yang melintas? Misalnya 100 orang, berapakah kendaraan parkir yang berhenti di tepi jalan, dia hitungin satu persatu. Kemudian berapa kendaraan masuk dan keluar, misalnya di sini kan ada toko-toko nih. Ya, berapa kendaraan yang masuk atau keluar dan berapa kendaraan lambat. Kendaraan lambat adalah kendaraan tidak bermotor atau UM, unmotorized. Ya. Nah, kalau dia melaporkannya seperti itu, detail, rajin, seperti melaporkan lalu lintas, maka teman-teman kalikan dengan faktor bobotnya. Misal pejalan kaki ada 100 yang dilaporkan. 100 dikali 0,5, ya, maka dapatlah berapa? 50 per jam per 200 meter. Dia harus melaporkan ini per 200 meter. Ini adalah angka perhitungannya si surveyor per 200 meter. Sorry. Maka ini faktor bobotnya. Sekali lagi dari ulang. Misalnya si surveyor kita melaporkan 100 pejalan kaki, ini faktor bobotnya, maka 100-nya ditulis di sini. 100. Di sini adalah yang sudah dikalikan dengan faktor bobot. Di sini 50. Gitu ya. Nah, parkir misalnya ada 200, maka tulis di sini 200 per 200 meter ya. Laporan per 200 meter. Dikali 1, maka di sini tulis 200. Kemudian nanti ditotal. Ya. Tapi kenyataannya surveyor kita tidak serajin itu. Dia cuma bilang ada banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, dan beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan. Ya, kalau begitu maka yang ini dikosongkan saja. Yang ini dikosongkan saja karena tidak rajin surveyor kita, maka teman-teman pakailah tabel yang kedua. Ya, tabel yang kedua. Kondisi seperti ini, beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan, banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki. Ini kita terjemahkan dia sebagai daerah niaga dengan aktivitas sisi jalan yang tinggi. Karena banyak pejalan kaki, banyak angkutan ngetem. Sehingga kita wajib sekali lagi lingkari H. Oke. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi, ke surveyor yang rajin. Kalau surveyor yang rajin kan kita dapat nih di sini total frekuensi bobot ya. Misalnya frekuensi total adalah 650. Nah, maka kita bisa lihat 650 yang mana cakupannya. 650 adalah di range yang ini. Kemudian nanti teman-teman tetap lingkari ini. Oke. Nah,
Sekali lagi kalau surveyor kita cuma seperti ini, ya, melaporkannya, maka kita terjemahkan sendiri bahwa ini adalah daerah niaga dengan aktivitas sisi jalan yang tinggi. Oke. Atau ada juga surveyor yang gayanya ngasih foto. Kalau gayanya ngasih foto, maka teman-teman lihat panduannya. Di atas, di halaman-halaman atas, teman-teman cari sendiri supaya jangan lama. Itu ada contoh-contoh foto. Kalau fotonya seperti ini, maka kategorinya adalah kelas hambatan samping rendah. Nah, ini dia nih ya. Nih, kalau fotonya seperti ini adalah hambatan samping sedang. Nah, kalau fotonya seperti ini hambatan samping sangat tinggi. Biasanya tuh dekat-dekat pasar, begitu kan? Daerah-daerah perniagaan, begitu ya. Oke, balik lagi. Nah, oke. Jadi dari UR2, teman-teman sudah tahu cara mengisinya. Kita lanjut ke UR3. UR3, mana dia? Kita buka UR3. Nah, oke. UR3 mana yang diisi? Tanggal wajib ditangani oleh, diperiksa oleh nomor soal. Kalau soal kita ada banyak. Oke. Nah, kemudian perhatikan caranya. Kita baca dulu, ini adalah untuk mendapatkan kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Perhatikan di sini kata kuncinya kendaraan ringan. Nah, ini arah soal. Ya. Arah soal. Nah, teman-teman salin di sini apa ini judulnya? Kecepatan arus bebas dasar. Dikasih notasi FV0. Dapatnya dari tabel B11. Tabel B11 ini adanya di mana nih? Tabel B11. Teman-teman cari di bab perkotaan ya, sebelum formulir-formulir. Caranya begini. Berarti ini adalah langkah yang B. Langkah B. Oke. Langkah B. Kita cari tabel B11. Cari. Nah, ya kan kita punya langkah itu ada langkah A, langkah B, langkah C, langkah D. Oke, kita cari. Ini masih di langkah A. Ini masih di langkah A. Langkah A, terus ini masih di langkah A, nah ini langkah B. Katanya B11. Nah, ini langkah B1. Tabel di B1 ada B11. Ya. Nah, oke. Cara melihatnya adalah perhatikan tipe jalan kita tadi 22UD. Kendaraan ringan yang diperhatikan 44. Maka salin di sini 44. Bu, kenapa harus kendaraan ringan saja? Karena memang kita mau cari kecepatan arus bebas kendaraan ringan yang jadi patokan. Salin di sini 44. Kemudian untuk mengisi yang ini, baca dulu. Ini adalah faktor penyesuaian untuk lebar jalur. Dikasih notasinya FVW. Dapatnya dari mana? Tabel B21. Oke, balik lagi ke MKJI kita. Tabel B21. Nah, ini dia tabel B21 kita. Nih. Kita lihat tipe jalan kita adalah 2 lajur tak terbagi. Kita lihat lebar jalur lalu lintas efektif, kata surveyor tadi 6 meter. Maka FVW-nya adalah -3. Awas jangan salah. -3. Maka di sini kita tulis serta minusnya. -3. Oke, lanjut. Yang keempat adalah FV0 ditambah FVW.
tinggal hitung. 44 ditambah minus 3, jadinya 41. Oke. Lanjut, yang kelima dan keenam adalah faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian di sini ada dua. Faktor penyesuaian hambatan samping dan faktor penyesuaian ukuran kota. Untuk hambatan samping, faktor penyesuaiannya dikasih kode FFVSF. Dapatnya dari tabel B31 atau B32. Kita punya dua opsi, B31 atau 32. Kita lihat lagi, kita cari B31, B32. Ternyata B31 dipakai kalau jalannya dengan bahu. Ada bahunya. B32 dipakai kalau jalan kita dengan kerep. Kembali lagi ke hasil survei. Survei kita adalah jalan kita pakainya bahu, bukan kerep. Maka kita pakai B31. Tipe jalan kita, ingat-ingat 22 UD. Kelas hambatan samping tadi kan tinggi. Kemudian lebar bahu kita yang mana? Lebar bahu kita katanya 1 meter. Maka kita lihat yang ini. Tinggi dan 1 meter. Dapatlah 0,86. Salin 0,86 di sini. 0,86. Oke. Kemudian faktor penyesuaian ukuran kota FFVCS. Dapatnya dari tabel B41. Kita cari tabel B41. Nah, ini dia. Ya, ukuran kota harus sudah dalam juta penduduk. Ya, tadi ukuran kota kita 0,7 juta. 0,7 juta berarti ada di range yang ini, antara 0,5 sampai 1. Maka faktor penyesuaian ukuran kota kita 0,95. Salinlah ke sini. 0,95. Kalau sudah beres, lanjut ke yang ini. Kecepatan arus bebas bisa kita peroleh. Kecepatan arus bebas notasinya FV adalah 4 kali 5 kali 6. 4 dikali 5 dikali 6. 41 dikali 0,86 dikali 0,95. Dapatlah di sini 33,5. Teman-teman nanti boleh hitung pakai kalkulator. 3,5. Jadi, kecepatan arus bebas kendaraan ringan di jalan kita ini adalah 33,5. Ya, lanjut. Kita sekarang akan mengetahui kapasitas. Ya, kapasitas di jalan yang kita analisa. Oke. Pertama, yang ini nomor 11, kapasitas dasar, notasi C0, CO, dapat dari tabel C1.21. Kita cari dulu tabelnya. Ada di langkah C. Nah, ini dia. C1.21. Oke, tentang kapasitas dasar. Tipe jalan kita 2 lajur tak terbagi, maka kapasitas dasarnya adalah 2.900. Perhatikan ini untuk 2 arah. Oke, ya, beda dengan tipe jalan 4 lajur terbagi atau jalan 1 arah. 1.650 adalah per lajur. Oke. Kita tulis dulu di sini 2.900 ya. 2.900. Nah, kemudian lebar jalur. Lebar jalur notasinya adalah FCW. Dapat dari tabel C21. Kita cari tabelnya, ini berarti ada di langkah C. C21. Nah, ini dia. Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas atau FCW. Caranya lihat tipe jalan kita, 2 lajur tak terbagi.
lebar jalur lalu lintas efektif tadi kata si surveyor adalah 6 meter. Oke, berarti ini 6 meter. Maka FCW kita adalah 0,87. Tulis di sini 0,87. Oke. Ya. 0,87. Nah, lanjut. Sama pemisah arah. Pemisah arah adalah FCSP. Dapat dari tabel C31. Kita cari tabelnya. FC31. Nah, ini dia. Pemisah arah. Nah, perhatikan teman-teman, pemisahan arah disediakan 50-50, 55-45, 60-40, 65-35, 70-30. Dan di sini tipe jalannya. Ya, 2 lajur punya kita yang ini. Kita pemisahan arah kata surveyor 70-30. Maka dapatlah angkanya 0,88. Kita tulis dulu di sini 0,88. Ya. Oke, 0,88. Saya kembali dulu ke tabel tadi. Harap diperhatikan ada catatan. Ini kan cuma jalan tipe 2 lajur dan 4 lajur. Bagaimana tipe jalan yang lain? Teman-teman baca. Untuk jalan terbagi, jalan yang ada mediannya, yang di sini ada UD-nya, misalnya 42 UD, begitu kan, 62 UD, begitu ya, atau TB. Dan jalan satu arah, maka faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah tidak dapat diterapkan. Angka-angka ini tidak berlaku. Dan nilai 1 sebaiknya dimasukkan. Oke, teman-teman ingat berarti selain tipe jalan yang ini, tulislah angka 1 di sini. Nah, oke ya, harus diingat jadi catatan. Lanjut lagi. Oh ya, ini adalah faktor penyesuaian untuk kapasitas ya. Faktor penyesuaian untuk kapasitas ada lebar jalur, penyesuaian pemisah arah, penyesuaian hambatan samping, dan penyesuaian ukuran kota. Ada 4. Kalau yang tadi di atas faktor penyesuaian kita cuma 2. Di sini ada 4. Oke, lanjut. Faktor penyesuaian hambatan samping, kodenya FJSF, didapat dari tabel C41 atau 2. Berarti di sini kita punya 2 opsi tabel. Kita cari tabelnya. 41 kalau jalannya pakai bahu, 42 kalau jalannya pakai kerap. Caranya, perhatikan tipe jalan kita yang ini. Perhatikan kelas hambatan samping kita yang high atau tinggi. Perhatikan lebar bahu jalan kita 1 meter. Maka kita dapatlah angkanya 0,86. Tulis di sini 0,86. Terakhir, faktor penyesuaian untuk kapasitas untuk ukuran kota. Ya, FC CS. Dapatnya dari tabel C51. Kita cari tabelnya. C51 ini dia. 0,7 juta penduduk pada kasus kita, maka faktor penyesuaiannya 0,94. Karena 0,7 juta ada di range yang ini. Tarik, dapatlah 0,94. Kita tulis di sini 0,94. Sehingga kita bisa dapat kapasitas jalan kita. Ya. Nah, ini pasti. Oh, ini pindah ya. Ini tadi jawaban yang ini. 11 kali 12 kali 13 kali 14 kali 15. 11 kali 12 kali 13 kali 14 kali 15. Teman hitung pakai kalkulator, ini dapatlah 1795. Oke.
Nah, berapa kapasitas dari jalan yang kita periksa? Jawabnya 1795 SMP per jam. Oke, kenapa SMP per jam? Karena kapasitas dasarnya tadi ini 2900 SMP per jam. Gitu. Oke, terakhir kita mau mengetahui kecepatan kendaraan ringan. Gampang. Pertama, arus lalu lintas atau Q dapat dari formulir UR2 SMP per jam. Berarti kita lihat formulir UR2. Nah, kita harus buka ini formulir UR2. Save saja dulu ini formulir 2. Lihat yang SMP per jam katanya. Yang ini nih ya, totalan yang ini nih. Ini nih. Tuh, ingat-ingat totalan dari SMP per jam kolom 10. Totalnya yang sudah ditotal. Ini ditambah ini dapatlah ini. Kemudian angka yang ini disalin. Angka yang ini adalah saya kasih tahu 1126. Oke, kita kembali lagi ke UR3. Oke, maka di sini kita boleh besarin. Ini adalah 1126. 1126 dari mana tadi? Dari formulir UR2 kolom 10 yang sudah ditotal. Oke, maka kita bisa dapat derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan jalan yang kita periksa adalah, hitung dulu 21 dibagi 16. 21, 11, 26 dibagi 16, 1795. Oke, sekali lagi 1126 dibagi 1795. Hitung pakai kalkulator, dapatlah 0,63. Gitu. Oke, nah apa artinya? Artinya jalan kita masih aman. Karena ambang batas derajat kejenuhan adalah 0,75. Jalan yang ketika kita lakukan analisa operasional dan mendapatkan angka derajat kejenuhan lebih dari 0,75, tandanya jalan tersebut sudah macet. Kalau teman-teman dapat derajat kejenuhan misalnya 0,9, itu sudah macet. 1 berarti sudah macet, 1,2 berarti sudah lebih dari macet namanya. Perhatikan konsep ini. Ini botol yang pernah saya ceritakan di kelas. Iya kan? 1 buah botol. Ketika ini saya isi penuh dengan air, maka kapasitasnya adalah 1. Nah, derajat kejenuhannya adalah 1. Bagaimana kalau saya punya botol 1, tapi saya isi air terus, sehingga derajat kejenuhannya 1,2 misal. Berarti air sudah tumpah-tumpah ke sini. Nah, ya, jalan yang derajat kejenuhannya 1,2, maka kendaraan sudah bukan lagi di sini, bisa jadi sudah naik ke trotoar atau ke bahu jalan, begitu kan? Nah, oke. Maka, kalau teman-teman menganalisa operasional dan dapat derajat kejenuhan lebih dari 0,75, maka teman-teman harus terapkan kebijakan. Terapkan kebijakannya bagaimana? Terapkan kebijakan bagaimana kalau hambatan samping dipindah. Tadi kan hambatan samping kita high, tinggi sekali hambatan sampingnya. Ya, bagaimana kalau hambatan samping kita ini dipindah? Angkutan kota tidak boleh ngetem, pejalan kaki tidak boleh jalan di badan jalan, tapi dipindahkan ke trotoar. Begitu, ya.
Lalu nanti hambatan samping akan turun, lakukan analisa operasional dengan UR1, UR2, UR3, lalu dapat berapa derajat kejenuhannya. Kalau masih tinggi juga, misalnya jadi 0,8 dari 1 ke 0,8, terapkan kebijakan yang lain lagi. Misalnya bahunya diperlebar, jangan 1, misal begitu kan. Ya, oke. Lakukan lagi analisa operasional pakai UR1, UR2, UR3, lalu lihat berapa derajat kejenuhan. Kalau derajat kejenuhannya masih di bawah 0,75, terapkan kebijakan yang lain. Teman-teman, terapkan kebijakan segala macam kemungkinan, ya. Kalau sudah tidak bisa juga, maka baru boleh mengambil langkah terakhir. Langkah terakhir itu apa? Jalur lalu lintas diperlebar. Gitu. Ini adalah langkah terakhir. Lebarkan jalur lalu lintas. Atau rubah tipe jalan. Dari 22 UD, rubah ke tipe yang lain. Kenapa ini harus jadi langkah terakhir? Karena kalau masih bisa kita tertibkan angkutan kota dan pejalan kaki, kenapa harus menggusur? Ya, karena melebarkan jalur lalu lintas, merubah tipe jalan, misalnya, kemungkinan besar kan biasanya menggusur, begitu ya. Kecuali kalau si tipe jalan dirubah jadi jalan satu arah, begitu. Berarti tidak menggusur. Oke, lanjut. Ya, teman-teman ketika sampai di sini, teman-teman lanjutkan dulu isi ini. Ya. Kalau ternyata nanti ini tinggi, bolehlah lakukan kebijakan, tapi ini dan ini isi dulu. Ya, oke, lanjut. Mau tahu kecepatan atau VLV. Kecepatan kendaraan ringan loh ini ya. Kecepatan kendaraan ringan. Dapat dari gambar D21 atau 2. Nah, ini adalah hal yang teman-teman butuh perhatian ekstra untuk menggunakan gambar D21 atau 2. Oke, kita lihat yang mana itu. Gambar D. Ini dia. Ya. Gambar D21 dipakai kecepatan sebagai fungsi DS untuk jalan 22 UD. D22 adalah untuk jalan tipe yang lain. Jalan banyak lajur dan jalan satu arah. Oke, berarti kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Karena jalan kita tadi 22 UD. Ini cara pakainya bagaimana? Teman-teman baca dulu petunjuknya supaya jangan salah. Ini dia petunjuknya. Pertama, tentukan kecepatan pada kondisi lalu lintas, hambatan samping, dan kondisi geometrik sesungguhnya sebagai berikut dengan menggunakan gambar D21 sebagai berikut. Langkah A, masukkan nilai derajat kejenuhan. Saya kecilkan saja biar kita bisa sambil melihat. Oke, ini dia. Saya perkecil ini. Sebentar. Nah, oke. Masukkan nilai derajat kejenuhan atau DS dari kolom 22 pada sumbu horizontal X pada bagian bawah. Oke, kita cari tahu dulu DS dari kolom 22. Ini dia DS dari kolom 22. Ini teman-teman, berapa angkanya? 0,63. Nah, ini loh ya nih ya, 0,63. Katanya diinput pada sumbu horizontal X.
Di sini berarti mana 0,63? Mana 0,63 kita besarkan, ini 0,6, ini 0,7, maka 0,65 di sebelah sini, 0,63 di sebelah sini. Ya, begitu kan? Nah, ini mungkin saya taruh dulu di mana supaya gampang ya. 0,63. Susah juga. Atau yang ini yang saya taruh. Sebentar. Harap sabar. Ini saya taruh di sini. Oke. Kemudian tadi si tabelnya ini dia. Tabelnya yang akan kita gunakan. Supaya bisa kita gambar-gambar si tabelnya. Nah, ini dia ya, gambar tabel kita kan. Katanya 0,63 ditaruh di sini. Oke, saya kasih titik saja dulu di sini 0,63. Kita kasih titik di sini 0,63 ya. Nah, ini dia 0,63. Misal di sini. Lanjut lagi, kita baca lagi. Buat garis sejajar dengan sumbu vertikal Y. Buat garis sejajar dengan sumbu vertikal Y. Dari titik tersebut, titik yang tadi saya bikin, sampai berpotongan dengan nilai kecepatan arus bebas sesungguhnya. Nah, teman-teman jangan pusing, kita buat dulu garis sejajarnya. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y kan? Gitu ya. Nah, katanya suruh bikin garis sejajar dari titik yang tadi kita bikin. Bikin garis sejajar, sumbu Y, begini kan. Berarti ya 0,63 misal di sini kan. Oke, sudah. Nah, katanya, sampai berpotongan dengan nilai kecepatan arus bebas sesungguhnya. Maka berapa nilai kecepatan arus bebas? Lihat dari kolom 7. Kolom 7 tadi nih. Mana tuh 7? 7. Nah, yang ini dia nih. Ini 33,5 tadi kan? Pindah dia angkanya tadi nih. Ini 33,5. Kolom 7. Nah, berarti di manakah 33,5? Ini kecepatan arus bebas. Coba sekali lagi kita lihat yang tadi. Kecepatan arus bebas. Ini ya. FV kan. Ini FV. LV adalah kendaraan ringan. Maka ini loh. Ini kan 30. Ini untuk kalau kecepatan arus bebas 40. Ini kalau 50. Ini kalau 60. Ini kalau 70. Tadi katanya LV kita adalah 33,5 kan? 33,5. Maka kalau di sini garis 30, maka garis 33,5 di mana? Barangkali ini 30, ini 40. Mungkin di sini 35, mungkin di sini 33,5. Nah, gini ya. Nah, bikin gambar nanti. Nah, maka persinggungannya kan adalah yang ini nih. Ya, persinggungannya adalah yang ini kan. Nah, ya ini titik singgungnya kan. Langkah selanjutnya apa? Nah, kalau sudah kita tahu di mana dia berpotongan,
Nih, kemudian dari tempat berpotongan itu, buat garis horizontal sejajar dengan sumbu X sampai berpotongan dengan sumbu vertikal Y pada sebelah kiri gambar dan lihat nilai kecepatan rata-rata kendaraan ringan sesungguhnya. Oke, ini adalah artinya dari titik persinggungan ini, ya, kita tarik ke samping, tarik garis yang lurus. Mana tuh garis yang lurus? Nah, ini angkanya berapa? Dilihat. Inilah jawaban kita angka di sini, oke? Angka yang di sini. Kalau di sini 20, di sini 30, barangkali di sini barangkali 26 atau 26, berapa. Begitu kan? Kita tulis di si formulir kita yang tadi, formulir UR3. Kembali ke formulir UR3. Ini dia, oke. Berapa tadi? Hasil plotting gambar 26,4. Tulislah di sini 26. Ini 2 ceritanya, 4. Berarti kalau ditanya, berapakah kecepatan kendaraan ringan pada jalan yang kita analisa, pada segmen atau ruas jalan yang kita analisa, berapa jawabnya? Kecepatan kendaraan ringan 26,4 km per jam. Oke. Nah, berapa derajat kejenuhannya? 0,63. Panjang segmen jalan berapa kilometer? Tergantung si surveyornya ngasih data tidak ya. Panjang segmen jalan yang dia survei berapa kilometer. Ya. Kemudian waktu tempuh 24 dibagi 23. 24 dibagi 23. Waktu tempuh tidak diisi kalau panjang segmen jalannya tidak diisi. Karena tidak ada datanya. Selesai sudah menganalisa segmen jalan atau ruas jalan di perkotaan. Bagaimana menganalisa segmen jalan di luar kota? Mirip, hanya ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit. Yang harus diperhatikan di jalan luar kota adalah ada peleton atau tidak. Kalau jalan kita yang mau dianalisa dua UD, perhatikan ada peleton atau tidak. Kemudian perhatikan juga ada tanjakan atau turunan yang curam atau tidak. Begitu ya. Nah, mungkin pada kesempatan selanjutnya teman-teman kalau memang merasa ada yang kurang paham untuk menganalisa segmen jalan luar kota, saya akan bikinkan videonya seperti ini lagi. Tapi kalau sudah cukup paham, tidak saya buatkan, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa dipahami. Harus paham, sebab salah satu nyawanya belajar rekayasa transport adalah analisa operasional ruas jalan. Ini biasanya keluar di UTS. Dan ketika teman-teman kerja di perusahaan konsultan, pekerjaan ini adalah makanan sehari-hari. Analisa operasional ruas jalan antara lain adalah pekerjaan sehari-hari. Kalau dulu ini masih boleh untuk TA, untuk skripsi. Sekarang sudah tidak boleh lagi untuk skripsi. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harap semuanya menyaksikan sampai selesai. Sehingga semuanya paham. Sampai ketemu lagi.